kakak. Kalau boleh tahu ada kesibukan ya hari ini? Ya, mumpung lagi kosong juga. Oke, Kak Fakih. Sebelumnya kita sudah melakukan perkenalan di awal. Jadi di sini Kak Fakih rileks saja ya, supaya kita lebih akrab lagi. Ya, pastinya. Di pertemuan kedua ini kita akan melakukan konseling, yang dimana saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kak Fakih akan menjawab sesuai apa yang Kak Fakih pernah alami. Oke. Pada pertemuan kedua ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nanti Kak Fakih yang akan menjawab sesuai apa yang Kak Fakih rasakan. Oke? Nah, dalam kasus Kak Fakih sekarang yang mengonsumsi narkoba. Nah, kalau boleh tahu jenis narkoba apa yang kakak gunakan? Yang saya gunakan ini ada bentuk obat, ganja, sabu, 3 itu. Oke, sudah berapa lama kakak mengkonsumsi? Pertama saya menggunakan itu dari SMP. Sampai sekarang. Oke, cukup lama ya dari SMP. Kalau boleh tahu juga dari SMP sampai sekarang itu setiap hari atau ada jarak-jarak? Biasa kami tergantung dari ada keuangan, kalau ada uang, atau dari kumpul-kumpul dari teman-teman, misalnya ciki-ciki. Iya. Pasti kami beli. Tapi kayak kalau untuk hitungan hari atau per minggu kan kayak minggu adalah satu kali itu satu minggu. Wah, berarti cukup sering ya Iya. kakak menggunakannya. Oke, jadi di sini Kak Fakih membeli sama orang. Iya, pasti kami beli. Tapi untuk pertama saya itu ditawarkan dari orang asing. Saat kami ngumpul, dia tawarkan barang pertama itu obat. Dia kasih free. Jadi kami terima karena ini bilang untuk flying istilahnya kan. Oke, tapi di situ memang awalnya Kak Fakih tidak tahu itu adalah sebuah jenis narkoba. Nah, tidak dijelaskan itu atau itu narkoba, tidak. Yang penting dari orang asing itu dia bilang ini untuk bikin fly, buat imajinasi tinggi, untuk have fun. Nah, dan kami juga masih remaja pada saat itu, kami pikirkan kami belajar hal-hal baru, pasti kami mencoba terus. Nah, kapan Kak Fakih tahu kalau itu ternyata wah ini jenis narkoba ini? Ternyata saya sudah konsumsi. Nah, itu pas kami masih SMP. Pasti itu semenjak kami tahu itu dari orang itu adalah obat yang have, kami lihat juga, kami pastikan kami cari tahu ini apa. Dan kami tahu itu narkoba dan kami pikir itu tidak ada bahaya apapun, kami sudah tetap mengkonsumsinya. Oke, jadi Kak Fakih tahu tidak cukup lama ya dari diberikan itu. Nah, apakah Kak Fakih tidak mencoba untuk berhenti? Pernah? Untuk keinginan untuk berhenti ada. Tapi gara-gara masih ada ketergantungan dalam hal-hal yang barang-barang begitu, agak susah untuk saya. Oke. Berarti teman-teman sekitar Kak Fakih juga mengkonsumsi? Iya, sudah ada beberapa yang sudah ditangkap, ada sudah beberapa yang sudah masuk rumah sakit gara-gara itu. Oke. Sebelumnya Kak Fakih pernah juga dikejar-kejar, mau ditangkap? Pernah saya, cuma 1 kali. 1 kali? Berarti belum ada mau ditangkap begitu? Iya, belum. Nah, saat diketahui oleh pihak BNN, itu bagaimana ceritanya Kak Fakih? Maksudnya gimana? BNN tahu kalau Kak Fakih adalah yang mengkonsumsi narkoba. Itu mereka lihat dari mana atau ada yang melapor? Kayak itu pastinya ada yang melapor dari atau intel dari polisi pastinya. Kami kan pastinya membeli barang itu dengan untuk barang itu dari bandar. Pasti kami sudah mati atau bagaimanapun. Jadi saat ini Kak Fakih diketahui dan apa yang Kak Fakih rasakan ketika ditahu wah saya sudah ditangkap ini? Bukan belum ditangkap, masih proses Iya. penyidikan. Nah, karena pastinya panik lah. Karena hal-hal ini pasti bilang melanggar hukum. Gitu.
Yang pertama mengetahui Kak Faki mengkonsumsi narkoba siapa? Sampai sekarang ini belum ada dari pihak keluarga, belum ada. Tapi rata-rata pasti teman-teman yang tidak mengkonsumsi itu pasti sudah tahu. Kakak dari Kak Faki? Kakaknya tahu? Kak Faki mengkonsumsi narkoba? Tahu kan sudah pasti, karena tahu itu barang narkoba, tapi membuat kami kan ketergantungan dengan membuat kami senang dalam pikiran, have fun atau lain itu. Oke. Jadi di sini cukup cukup miris sekali kasus yang Kak Faki rasakan karena berlangsung sangat lama sehingga sampai sekarang Kak Faki masih mengkonsumsi. Ini termasuk jenis Kak Faki yang sangat berat, kasus narkoba yang sangat berat. Nah, di pertemuan saat ini mungkin itu saja ya Kak Faki untuk pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih karena sudah mau menjawab dengan jujur. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana perkembangan selanjutnya dan mencari solusi apa yang harus kita lakukan supaya Kak Faki bisa berhenti dari narkoba ini. Bisa ya? Bisa, pasti. Oke, mungkin itu saja ya Kak Faki untuk pertemuan kedua. Sebelum ditutup, saya mau tanya bagaimana perasaannya? Ya, pastinya senang lah karena saya bisa berpikir akhirnya bisa bebas dari barang-barang yang tidak bagus ini, pastinya senang. Oke, jadi Kak Faki sendiri memang mau terbebas? Iya. Oke Kak Faki, terima kasih ya sudah mau bertemu. Saya tutup pertemuan kedua kita akan bertemu di pertemuan ketiga minggu depan untuk melihat perkembangan Kak Faki bagaimana, oke? Siap. Oke, selamat siang Kak Faki, terima kasih.